Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur hari ini masih boleh diberi kesempatan, boleh beribadah bersama-sama. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari saya ajak kita saat teduh dimulai. Amin. Ibadah kita hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita angkat pujian kita yang pertama, semesta bernyanyi. Karyanya siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan nama-Nya. Menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji nama-Nya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan nama-Nya. Kembali kita mengangkat lagu pujian buat Tuhan, lagu yang kedua, Ingat Akan Nama Yesus. Nama Yesus
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Sungguh besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami masih boleh diberi kesempatan beribadah walaupun secara online. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberkati setiap kehidupan kami. Tuhan berkati setiap hati kami, iman kami senantiasa boleh bertumbuh di dalam Tuhan, walaupun kami boleh bersekutu secara online. Terima kasih ya Tuhan, beri kami hati yang sungguh senantiasa rindu untuk boleh datang ke hadirat-Mu. Berkati ibadah kami ini selanjutnya kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Di atas ini Tuhan, ampuni kesalahan dan dosa kami, supaya kami layak datang ke hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kembali kita mengangkat pujian kita, Ini Aku di Hadapan-Mu. Melihat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidupku. Sekali Kau kecewa, selalu setia, tak ingkar janji dalam hidupku. Ini aku di hadapan-Mu, ku serahkan diriku apa adanya, tak ada lagi keraguanku untuk ku jadi seperti yang Kau mau. Kini aku sujud berlutut, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Aku percaya Engkau yang sanggup bawa diriku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan dengan dasar kebenaran firman Tuhan dari Ibrani pasalnya yang keempat ayat 14 sampai ayat 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini menyadari dan mengakui bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Tuhan kiranya mengampuni kami karena kami seringkali lalai untuk mentaati firman Tuhan. Kami seringkali melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan, pertolongan Tuhan atas hidup kami. Tuhan, kiranya Engkau mengampuni kami, memulihkan kami. Kami mengaku di hadapan Tuhan bahwa seringkali kami tidak mengingat akan firman-Mu, sehingga membuat kami tidak sungguh-sungguh dengan segenap hati mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Tuhan kiranya mengampuni kami. Kami mengaku di hadapan Tuhan bahwa kami seringkali mengabaikan amanat agung yang Tuhan berikan kepada kami. Kami lalai untuk memberitakan Injil
dan untuk menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Tuhan kiranya mengampuni kami dan berbelas kasihan kepada kami. Pagi hari ini kami memohon belas kasihan Tuhan, pengampunan Tuhan, dan kiranya Tuhan memperbaharui hidup kami sehingga kami boleh dipulihkan dari keberdosaan kami. Kami menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dan belas kasih-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlaku atas kita yang mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus." Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membaca responsoria kita pada pagi hari ini. Mari kita baca secara bergantian. "Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Sama-sama, oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Gloria Patri. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, menyiapkan hati pikiran kita dengan mengangkat lagu pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saat
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu, kasih setia-Mu, rahmat-Mu, dan pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih karena Tuhan terus menopang, menjaga, dan memelihara hidup kami sampai hari ini. Terima kasih karena kami diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu, merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu dalam hidup kami. Sebab itu kami mohon supaya Roh Allah yang akan berkarya dalam hati kami, berbicara, menerangi hati kami, sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu, dan memampukan kami untuk menerapkannya secara nyata dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-63, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur 63 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8 itu bagian pertama, dan bagian kedua adalah Mazmur pasalnya yang ke-77 ayat 12 sampai 13. Kita baca bagian pertama terlebih dulu. Mazmur pasalnya yang ke-63 ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Bagian kedua Mazmur pasalnya yang ke-77 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-Mu. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kedua bagian firman Tuhan yang kita baca memuat satu kata yang sangat penting dan perlu untuk kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu kata mengingat perbuatan Tuhan. Tema kita hari ini adalah pengingat atau pelupa. Sebuah pertanyaan, apakah kita ini adalah seorang yang pengingat atau pelupa? Apakah kita ini orang yang mengingat-ingat pribadi Tuhan, karya Tuhan, pertolongan Tuhan, perbuatan Tuhan atas hidup kita? Atau kita adalah orang yang justru sebaliknya, seringkali melupakan perbuatan-perbuatan dan pertolongan Tuhan atas hidup kita? Seorang yang bernama Ronald Dunn dalam bukunya Faith Crisis, Krisis Iman, menceritakan pengalamannya dalam kehidupannya. Dia berkata, lebih dari satu kali saya menyatakan tidak akan pernah meragukan Tuhan lagi. Saya tidak akan pernah mengabaikan Tuhan lagi. Tetapi setiap kali dia lepas dari sebuah pergumulan, setiap kali Tuhan melepaskan dia, menolong dia dari pergumulan-pergumulannya, dari persoalan-persoalan hidupnya yang sangat sulit, maka tak lama kemudian dia mengatakan, beberapa waktu kemudian saya segera melupakan Tuhan. Ketika pergumulan itu datang, kemudian justru saya berkata, Tuhan meninggalkan saya dan Tuhan tidak memperhatikan saya. Maka kesimpulan Ronald Dunn dalam kesaksiannya itu dia berkata, sifat lupa sangatlah berbahaya bagi iman Kristen. Melupakan pertolongan Tuhan, melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan sangat berbahaya bagi iman Kristen. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengalaman yang dialami oleh Ronald Dunn ini juga tercatat dalam bagian firman Tuhan. Paling tidak saya ingin menceritakan pagi hari ini pengalaman dari umat Israel, bangsa Israel, dan juga 12 murid Yesus yang mengalami pengalaman yang sama dengan Ronald Dunn, melupakan kebaikan Tuhan, melupakan pertolongan Tuhan, melupakan karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Israel berulang kali mengalami kehadiran dan kuasa Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka. Orang Israel mengalami bagaimana Tuhan menolong mereka dalam kehidupan
mereka, kehidupan bangsa Israel. Berawal dari bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, dan kemudian Tuhan menyatakan perbuatan yang ajaib dengan memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir pada waktu itu, sehingga orang Israel terbebas dari perbudakan di Mesir. Lalu orang Israel juga mengalami bagaimana sesudah mereka keluar dari perbudakan di Mesir, mereka berada di tepi laut Teberau, bagaimana Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaannya dengan membelah laut Teberau, sehingga orang Israel luput dari pengejaran pasukan Mesir pada waktu itu. Orang Israel juga mengalami bagaimana Tuhan menolong mereka ketika mereka kehausan, mereka tidak mendapat air, lalu kemudian Tuhan mengubah air, sebuah air yang pahit, kolam tempat air, sumber air yang pahit, kemudian diubah menjadi manis karena perbuatan tangan Tuhan. Bagaimana juga orang Israel mengalami pertolongan Tuhan dengan dipelihara, dengan diberikan mana setiap hari oleh Tuhan dalam perjalanan di padang gurun. Orang Israel mengalami kehadiran Tuhan. Orang Israel mengalami kuasa Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Seharusnya orang Israel mempercayai Tuhan karena penyataan kehadiran Tuhan dalam kehidupan orang Israel. Karena perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan bagi orang Israel. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur dalam mazmurnya yang ke-106 mencatat bagaimana justru orang-orang Israel melupakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Dan setiap kali mereka diperhadapkan pada persoalan, pada pergumulan, mereka justru mempersalahkan Tuhan. Mazmur pasalnya yang ke-106 ayatnya yang ke-7 mencatat, nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Bukankah orang Israel baru saja ditolong Tuhan keluar dari tanah Mesir dengan perbuatan Tuhan yang memberikan 10 tulah bagi orang Mesir? Tetapi begitu mereka sampai di laut Teberau, kemudian mereka mempersalahkan Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Kenapa kami berada di sini? Kenapa kami harus mati di tepi laut Teberau ini? Mereka melupakan pertolongan Tuhan. Mereka tidak mengingat perbuatan Tuhan. Mereka memberontak kepada Tuhan. Seperti pernyataan pemazmur dalam Mazmur pasalnya yang ke-106 ayatnya yang ke-7 ini. Mereka melupakan 10 tulah yang menjadi tanda perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Mazmur pasalnya yang ke-106 ayatnya yang ke-113 juga mencatat bagaimana orang Israel ini melupakan perbuatan Tuhan. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Pemazmur memaksudkan tentang pengalaman bagaimana Tuhan melepaskan mereka, menolong mereka dari kejaran pasukan Mesir ketika mereka berada di laut Teberau, dan kemudian Tuhan membelah laut Teberau sehingga orang Israel bisa berjalan maju di tanah yang kering. Semula lautan. Tetapi kemudian Tuhan membelah sehingga tanah menjadi kering, dan itu perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Tetapi orang Israel segera melupakan perbuatan tangan Tuhan itu. Mazmur pasalnya yang ke-106 ayatnya yang ke-21 dan ayatnya yang ke-22 juga mencatat hal yang sama. Mereka, orang Israel melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir, perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberau. Sekali lagi orang Israel melupakan bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya di tengah-tengah kehidupan mereka. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Ulangan pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-9 sampai 12, Musa mengingatkan bangsa Israel sebelum memasuki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk mereka masuki. Orang Israel diingatkan oleh Musa. Tuhan memperingatkan Musa untuk mengingatkan orang Israel supaya mereka mengingat-ingat kasih setia Tuhan, mengingat firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan, mengingat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan, pertolongan Tuhan yang sudah dinyatakan kepada bangsa Israel. Musa
meminta orang Israel untuk mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Sayangnya Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali orang Israel sesudah memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, mereka mengabaikan, mereka melupakan Tuhan. Bahkan sesudah Israel menjadi kerajaan, sebuah kerajaan, mereka juga melupakan, mereka mengabaikan Tuhan. Saya ingin memberikan contoh di dalam Hosea pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-6. Hosea pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berkata, ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Orang Israel melupakan Tuhan. Orang Israel lupa terhadap kebaikan-kebaikan Tuhan. Mereka mengalami keadaan-keadaan yang baik, tapi justru ketika mereka mengalami keadaan yang baik, mereka segera melupakan Tuhan. Yeremia pasalnya yang kedua juga mencatat bagaimana orang-orang Israel ini melupakan Tuhan. Dalam Yeremia pasalnya yang kedua, Nabi Yeremia menggambarkan bagaimana orang Israel ini melupakan Tuhan dengan beberapa pernyataan. Yang pertama, Israel telah menjadi pohon anggur yang busuk. Seharusnya Israel itu bertumbuh menjadi pohon anggur yang menghasilkan buah yang baik, tetapi ternyata orang Israel justru menjadi pokok anggur yang busuk, menghasilkan buah-buah yang tidak baik, menghasilkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dalam kehidupan mereka, dan mereka meninggalkan Tuhan. Gambaran yang kedua yang dinyatakan oleh Yeremia dalam pasalnya yang kedua adalah Israel itu seperti seorang pengantin perempuan yang melupakan perhiasannya. Dalam kebudayaan pada waktu itu nggak mungkin seorang pengantin perempuan itu ketika waktu mau menikah melupakan perhiasannya. Tetapi justru itulah yang dilakukan oleh orang Israel. Israel seperti pengantin perempuan yang melupakan perhiasannya justru pada waktu mau memasuki pesta pernikahan. Gambaran berikutnya yang dinyatakan oleh Yeremia dalam pasalnya yang kedua, Israel itu seperti unta betina yang mencari pejantan. Ungkapan ini mau menunjukkan bagaimana orang Israel itu segera mencari ilah-ilah yang lain, bukan Tuhan, bukan Yehova. Tetapi Israel mencari dewa-dewa bangsa lain, tidak mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Bagian firman Tuhan ini juga mengatakan mereka mencari Mesir. Mereka mengandalkan bangsa-bangsa dan bukan mengandalkan Tuhan yang telah menyatakan pribadinya kepada Israel. Menyatakan dirinya dan menyatakan perbuatan-perbuatan yang ajaib kepada orang Israel. Orang Israel melupakan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu contoh dalam perjanjian lama. Kita mencoba melihat sekarang bagaimana orang percaya secara khusus 12 murid Yesus juga melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam pengalaman hidup mereka. Catatan yang pertama yang ingin saya ungkapkan pada pagi hari ini adalah dari Matius pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-21 yang mengisahkan bagaimana Tuhan itu menyatakan perbuatan ajaib mujizat dengan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Sebuah perbuatan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan yang seharusnya membuka mata murid-murid tentang kebesaran Tuhan Yesus Kristus, tentang kekuasaan Yesus Kristus. Tetapi yang terjadi kemudian, orang Israel segera melupakan apa yang Tuhan lakukan dengan memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Numpang nanya Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, membutuhkan berapa lama untuk kita bisa lupa tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa seperti yang dilakukan Tuhan dengan memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Normalnya seharusnya perbuatan ini seharusnya terus diingat, bahkan terus-menerus diingat oleh orang-orang yang mengalaminya. Tetapi justru murid-murid Yesus dalam beberapa waktu, tidak beberapa lama, justru segera melupakan perbuatan itu. Karena dalam catatan Matius pasalnya yang ke-15, sesudah Matius pasalnya yang ke-14, ketika ada berkumpul 4.000 orang dan kemudian Tuhan berkata kepada mereka,
Kata kepada mereka, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Justru pada waktu itu murid-murid berkata, bagaimana di tempat sunyi ini kita dapat mendapat roti untuk mengenyangkan orang yang banyak, begitu banyak jumlahnya ini. Bukankah sebelumnya Yesus hanya dengan 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang? Dan sekarang murid segera lupa perbuatan itu. Apakah tidak mungkin bagi Tuhan untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan kepada 5.000 orang itu? Murid-murid melupakan itu. Tetapi Tuhan menyatakan kembali kuasanya. Dan memberi makan 4.000 orang pada waktu itu hanya dengan 7 roti. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah murid-murid ini kemudian terus mengingat perbuatan Tuhan? Ternyata tidak beberapa lama kemudian, murid-murid pun juga segera melupakan perbuatan Tuhan itu. Matius pasalnya yang ke-16 mencatat ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Murid-murid justru mencurigai Yesus Kristus dengan berkata, mereka berpikir, ini dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Maka Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, apa yang mereka pikirkan, dan kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hei orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, murid-murid segera melupakan perbuatan Tuhan, memberi makan 5.000 orang, memberi makan 4.000 orang. Karena Yesus berkata, hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Padahal yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus adalah hati-hati terhadap pengajaran-pengajaran orang Farisi. Ragi roti yang Yesus maksudkan adalah pengajaran-pengajaran yang salah dari orang-orang Farisi. Murid-murid melupakan perbuatan Tuhan yang ajaib yang sudah dinyatakan kepada banyak orang, yang sudah dinyatakan kepada mereka. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa mudahnya Israel, betapa mudahnya murid-murid segera melupakan pribadi Tuhan yang begitu agung. Tuhan yang penuh dengan kuasa, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan kebaikan, Tuhan yang menyatakan kuasanya bagi mereka. Mereka tidak mengingat perbuatan Tuhan itu. Bapak Ibu, ini contoh orang-orang yang mengaku mengikuti Yesus atau mengikut Allah, percaya kepada Allah, tapi mereka tidak merenungkan betapa ajaibnya perbuatan-perbuatan Tuhan itu, perbuatan Allah dalam kehidupan mereka. Mazmur yang kita baca pada awal khotbah ini adalah mazmur yang ditulis oleh Daud, dan Daud berkata pada waktu tidur, dia berkata dia mau mengingat-ingat perbuatan Tuhan. Daud adalah contoh orang yang mengingat-ingat perbuatan Tuhan, mengingat-ingat kebaikan Tuhan, merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan bukan hanya merenungkan, tapi dia belajar dari pengalaman hidupnya tentang kebaikan Tuhan, tentang pertolongan Tuhan, tentang pribadi Tuhan sendiri dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengawali dengan pengalaman Daud ketika dia melawan Goliat. Pasukan Israel sudah ketakutan terhadap orang Filistin karena ada satu raksasa, orang yang tinggi besar, yang jauh lebih besar dari pasukan orang Israel, menantang orang Israel, barisan orang Israel. Mari lawan satu lawan satu, siapa yang berani? Pilihlah satu di antara mereka. Siapa yang bisa mengalahkan, itulah pemenang peperangan ini. Dan semua orang Israel mengalami ketakutan. Tetapi pada waktu itu Daud yang mengantar makanan untuk abang-abangnya yang adalah pasukan Israel, dengan keberanian dia datang untuk melawan Goliat. Apakah dia terlalu percaya diri? Apakah dia orang yang nekat?
Apakah dia orang yang bodoh sehingga dengan lantang berani berkata, aku akan melawan Goliat? Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, keberanian Daud itu bukan karena dia terlalu percaya diri terhadap dirinya sendiri. Bukan karena dia sekedar nekat, bukan karena dia bodoh. Tetapi Daud belajar dari pengalaman-pengalaman hidupnya bagaimana Tuhan sudah menolong dirinya. Bagaimana Tuhan sudah menyatakan dirinya kepada Daud. Ia mengingat pengalaman-pengalamannya bersama dengan Tuhan yang dicatat dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17. 1 Samuel pasalnya yang ke-17 mencatat inilah yang menjadi dasar kenapa Daud berani melawan Goliat. 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-37. Dia berkata, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Daud dilepaskan dari cakar beruang, dari cakar singa, dia berkata bukan karena kehebatannya, bukan karena kemampuannya, tapi Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar beruang, dari cakar singa. Atas dasar ini dia mengingat perbuatan Tuhan, dia berani menghadapi Goliat. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud melihat kemenangan yang tidak terlihat oleh seluruh pasukan Israel. Karena dia percaya Allah yang akan memampukan dia, Allah yang akan menyertai dia untuk mengalahkan Goliat. Ini tidak dilihat oleh pasukan Israel yang jauh lebih berpengalaman dalam pertempuran daripada Daud yang hanya seorang penggembala domba. Daud dengan iman melihat kemenangan yang dari Tuhan karena Tuhan yang akan membebaskannya dan akan melepaskannya seperti Tuhan melepaskan dia dari cakar singa dan cakar beruang. Bukankah seharusnya ini juga yang harusnya dilihat oleh pasukan Israel? Seharusnya mereka berkata, seperti Tuhan telah memporak-porandakan bangsa Amalek, seperti Tuhan telah menghancurkan Ai, seperti Tuhan telah merubuhkan tembok Yeriko, maka kita akan menang terhadap pasukan Filistin ini. Filistin akan dikalahkan bersama dengan Tuhan karena Tuhan menyertai kita. Tetapi pasukan Israel tidak mengingat perbuatan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud mengumpulkan, Daud mengoleksi pengalaman-pengalamannya bersama dengan Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan atas hidupnya. Dari 150 mazmur, kurang lebih Daud menulis 70 mazmur yang menyatakan pengalaman-pengalaman hidup Daud bersama dengan Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan atas hidup Daud. 14 mazmur diantaranya dengan jelas, dengan gamblang, Daud menjelaskan bagaimana situasi yang dia hadapi ketika dia menuliskan mazmur itu, atau situasi yang dia hadapi yang melatar belakangi mazmur yang dituliskannya. Ada beberapa pengalaman yang dicatat juga dalam kitab 1 Samuel yang mendasari melatar belakangi bagaimana Daud mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan itu. 1 Samuel pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-11, ketika Saul mengirim orang untuk membunuhnya, maka Daud menuliskan mazmur pasalnya yang ke-59. Dia berkata dalam pengalaman yang sulit karena hendak dibunuh oleh Saul itu, dia berkata bahwa Tuhan itu adalah benteng perlindungannya. Daud menuliskan dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-12, ketika dia melarikan diri dari Saul, dia tuliskan dalam mazmur pasalnya yang ke-56. Dia dengan jujur berkata, pada waktu aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan yang akan melepaskan dia dan akan menolong dia. Dalam Mazmur 34 dia mengajak umat Israel untuk memuji Tuhan pada segala waktu, pada segala kesempatan, dalam segala situasi. Karena Tuhan sudah menolong dia, melepaskan dia
dari kejaran Saul ketika dia berada di Gua Adulam. 1 Samuel pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-23. Sekali lagi Daud mencatat bagaimana pengalamannya ketika Doeg membunuh 85 imam-imam. Daud dalam pengejaran Saul, hendak dibunuh oleh Saul. Dan kemudian dia berkata sekali lagi bahwa Tuhan itu satu-satunya pribadi yang dapat diandalkan. Tuhan itu akan menolong dia. Tuhan itu akan menghukum, menghakimi orang-orang yang jahat. 2 Samuel pasalnya yang ke-22. Sesudah Daud selesai, tidak lagi dikejar-kejar oleh Saul. Dia menyatakan kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam kehidupannya melalui Mazmur pasalnya yang ke-18. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pasalnya yang ketiga dilatar belakangi ketika Daud harus menghadapi Absalom anaknya sendiri yang mau merebut tahta kerajaan Israel. Ribuan orang mengelilingi Daud, tetapi Daud tidak gentar. Daud berkata, Tuhan itu adalah perlindungannya. Dia merasa aman dalam perlindungan Tuhan. Dia yakin bahwa pertolongan dari Tuhan itu akan tiba, akan sampai kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud mengoleksi, mengumpulkan, mengingat-ingat pengalaman-pengalamannya bersama dengan Tuhan. Dia tidak segera melupakan. Justru dia mencatatnya, dia merenungkannya, dan dia belajar sesuatu pribadi Tuhan seperti apakah yang dia percaya itu. Demikian juga dengan Mazmur pasal 77 yang kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bani Asaf juga menyatakan hal yang sama. Marilah kita mengingat-ingat perbuatan Tuhan. Marilah kita mempercakapkan perbuatan Tuhan, memperbincangkan, menceritakan perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang ajaib itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengingat perbuatan Tuhan itu bukan hanya sekedar kita mengenang kembali, tahu apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, tetapi merenungkan sesuatu dari pengalaman-pengalaman hidup kita, pertolongan-pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Dan kita kemudian melalui merenungkan itu, maka muncul keyakinan dalam diri kita. Kita meyakini sesuatu. Kita meyakini tentang pribadi Tuhan yang sebagai Allah yang setia, Allah yang penolong, Allah yang mempedulikan, Allah perlindungan kita, atau apapun itu pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Keyakinan kita terhadap pribadi Tuhan melalui mengingat, merenungkan, maka kita meyakini pribadi Tuhan yang seperti apakah yang kita percayai. Tapi bukan hanya mengingat, merenungkan, meyakini, tapi kemudian kita mempercayakan diri kita pada waktu kita menghadapi berbagai macam kesulitan hidup, pergumulan hidup dalam pengalaman-pengalaman hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bill Hybels menceritakan pengalamannya bagaimana dia ditolong untuk belajar mengenang, mengingat, merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Dia seringkali menghadiri latihan-latihan tim olahraga di sekolah tempat dia mengajar karena dia menjadi pembimbing rohani di sekolah tersebut, dan dia sangat terkesan oleh pelatih yang melatih tim olahraga di sekolah itu, karena sebelum memulai latihan maka pelatih akan mengulang kembali, merekam kembali adegan-adegan yang sudah terjadi dalam latihan sebelumnya. Kemudian mengevaluasi apa yang sudah terjadi, dan sesudah itu baru mereka melakukan latihan kembali. Pada saat yang sama melihat pengalaman itu, kemudian dia juga membaca sebuah buku yang menceritakan, yang membuat sebuah pernyataan yang menyatakan dalam satu baris kalimat, kalau pengikut Kristus tidak bertumbuh, itu akibat mereka tidak membiasakan diri untuk mengevaluasi diri setiap hari.
Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau seorang itu adalah akibat mereka tidak membiasakan diri untuk mengevaluasi diri mereka secara pribadi setiap hari. Maka Bill Hybels kemudian belajar untuk membuat sebuah jurnal secara pribadi, menuliskan kata-kata yang mengungkapkan pengalaman hidupnya, mengevaluasi dirinya setiap hari. Dan itu menolong dia kemudian untuk dia bertumbuh sebagai orang percaya. Untuk dia semakin mengenal Tuhan. Untuk dia semakin mengenal pribadi Tuhan. Untuk semakin dia mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Karya Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita dan menantang kepada kita. Apakah kita ini adalah orang-orang percaya yang pengingat, yang suka mengingat-ingat perbuatan Tuhan, karya Tuhan setiap waktu, atau kita adalah orang yang mudah melupakan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga tiap kali datang pergumulan kita mengeluh dan kemudian kita berkata, Tuhan telah meninggalkan saya. Mari kita mengevaluasi diri kita melalui firman Tuhan, juga melalui pernyataan Daud, melalui pernyataan Bani Asaf untuk mengingat-ingat perbuatan Tuhan. Kita bisa membuat sebuah langkah praktis Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika kita melihat pengalaman hidup kita, mungkin kita bisa membagi pengalaman-pengalaman hidup kita setiap 5 tahun apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mulai kita lahir sampai kita berumur 5 tahun, kemudian 5 tahun sampai kita berumur 10 tahun, 10 tahun sampai berumur 15 tahun, 15 tahun sampai berumur 20 tahun, 20 tahun sampai berumur 25 tahun dan seterusnya. Mari kita mengingat apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita merenungkan pribadi seperti apakah Tuhan itu yang kita percayai selama ini. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus ini akan menolong kita untuk menjalani kehidupan kita. Untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Satu-satunya pribadi yang dapat kita andalkan. Untuk semakin kita mengenal pribadi Tuhan secara pribadi. Untuk semakin kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Untuk semakin kita bertumbuh sebagai orang percaya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita adalah seorang pengingat atau pelupa? Mari kita mengevaluasi diri kita dan bertanya kepada diri kita masing-masing. Kalau kita adalah orang-orang yang masih tergolong orang yang pelupa, begitu mudah melupakan Tuhan, mari kita merendahkan hati kita dan memohon pengampunan Tuhan, belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan, supaya kita dimampukan untuk mengenang, merenungkan, mengingat, meyakini pribadi Tuhan dan mempercayakan pribadi kita kepada Tuhan. Kalau kita adalah orang-orang yang pengingat, mari kita terus lanjutkan perjuangan kita untuk bertumbuh secara rohani, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan semakin lebih lagi, semakin lebih lagi. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita adalah seorang yang pengingat atau pelupa kebaikan dan pertolongan Tuhan? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih pagi hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Terima kasih karena Tuhan menolong kami melalui firman Tuhan untuk kami menjadi pribadi yang tidak melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu dengan merenungkan, dengan mengingat perbuatan Tuhan, maka kami boleh muncul keyakinan dalam diri kami tentang siapakah Tuhan itu bagi kami secara pribadi. Dan itu akan menolong kami untuk semakin mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Bukan hanya kami semakin mempercayakan diri kami kepada Tuhan, tapi kami juga boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini dan mampukan kami untuk menerapkan secara praktis, secara nyata dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dan biarlah kami semua jemaat-Mu boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat lagu pujian, Sungguh Ku Bangga Bapa. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang telah engkau dengar. Biarlah kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengingat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. 愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动，将与你们众人同在，从今天直到永永远远。
anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.